Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Mikdam Muhammad Al-Hafiz, nomor induk mahasiswa 209250969. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru program studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Negeri 1 Bantul dengan materi menghindari akhlak tercela. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Mas Salman, untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ahrijni min dhulumatil jahli ila nuril fahmi binuril hidayah wa yassir kullal asir wa tammim bil khair. Amin. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semua baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak Pak Mikdam. Pada pertemuan kali ini, nanti sebelum mulai pembelajaran, silahkan dicek terlebih dahulu apakah masih ada sampah atau masih ada barang-barang lain yang tidak kita gunakan dalam pembelajaran. Oh ya, silakan dibuang dulu Mas Arga. Sudah Mas Arga? Oke, alhamdulillah ya, kita lanjutkan. Sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk nggak ya? Nihil, oke, alhamdulillah kalau nihil semuanya. Nah, pertemuan pada pagi hari ini, alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi hari ini seperti yang udah ada di slide. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang akidah akhlak. Kalau kemarin sebelum hari ini materinya tentang apa? Akhlak terpuji. Oke. Kalau sekarang kita materinya masuk ke menghindari akhlak menghindari akhlak tercela. Ada akhlak tercela apa aja yang kita bahas hari ini? Hasad, dendam, ghibah. Oke, ada 5 akhlak tercela yang kita bahas hari ini. Oke, sebelum Pak Mikdam bahas, masuk ke pembelajaran lebih dalam, Pak Mikdam akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kita bersama-sama akan memahami pengertian akhlak tercela. Jadi pengertiannya akhlak tercela ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah, kita bahas semuanya. Kemudian yang kedua ada menemukan dalil Al-Quran yang melarang tentang akhlak tercela tersebut. Jadi tidak cuma pengertian saja, tapi kita membahas bagaimana dasar hukumnya, bagaimana dalilnya, bagaimana larangan kita untuk menghindari akhlak tercela. Oke, yang ketiga kemudian kita akan menganalisis kasus nyata tentang akhlak tercela tersebut. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan berbagai macam akhlak tercela, termasuk hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah. Dan yang keempat,
kita akan menyajikan solusi atau cara menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, nanti dalam bentuk kelompok. Jadi nanti di akhir akan kita bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing, sudah Pak Mikdam siapkan. Gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh lagi, Pak Mikdam ada sebuah video. Mari kita analisis bersama-sama seputar akhlak tercela. Kita hadirkan informasi selanjutnya. Silakan kita simak bersama-sama ya. Siswa SMP yang menjadi korban perundungan oleh 2 orang teman sekelasnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh 2 teman kelasnya hingga pingsan di ruangan kelas. Video perundungan siswa SMP ini pun tersebar dan kini viral di media sosial. Video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perundungan terhadap AA 13 tahun di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Sombao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 orang pelaku yakni YI dan SR memukuli korban hingga terkelas. Pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga tidak sadarkan diri. Sementara sejumlah rekan kelas korban hanya menjadi penonton lantaran takut kepada pelaku. Ironisnya, aksi perundungan yang terjadi pada 12 Agustus lalu tersebut dilakukan pelaku lantaran tak terima candaan korban di kelas. Melihat aksi perundungan viral, Bupati Goa dan Kapolres Goa pun langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk mendengar keterangan kedua pihak. Orang tua korban dan pelaku sempat menyatakan untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan viral di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Saya mungkin tidak terlalu anu, cuma kalau saya lagi bapaknya, mungkin kalau dia tahu kan, saya tidak mau anak saya kasih begitu, cucu saya diinjak begitu, tidak boleh. Apalagi dia sudah jatuh begitu pingsan, masih sempat lagi ini, saya tidak terima. Pingsan? Pingsan, iya pingsan. Ada tidak luka-luka ini selain itu, Bu? Sempat ada di kepala, dia bilang di sekolah sudah dibersihkan, ini akhir-akhir biasa itu mimisan, keluar saya bilang. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi, teman kelas korban dan juga pelaku untuk menyelidiki motif perundungan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Oke ya, itu tadi sudah kita simak bersama-sama tentang video kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah ya. Kalau kita di lingkungan madrasah, kalau tadi di sekolah, sekolahnya apa tadi yang dibahas tadi teman-teman? SMP atau SMA? SMP. Nah ini juga sama satu tingkatan dengan kalian. Kalau kita madrasah, kalau mereka SMP ya, bedanya cuma itu aja sih. Oke, habis ini Pak Mikdam akan tanya ini bagaimana pendapat kalian tentang video ini. Oke, Pak Mikdam lihat siapa yang mau ditanya ya. Oke, boleh minta pendapatnya dari video tersebut, Mas. Cowok dulu ya, karena kita 2, Mas Muhammad Sofwal Widat. Oke ya, Mas Widat, silahkan. Bagaimana menurut Mas Widat tentang video yang sudah kita putar tadi, pendapatnya? Nah itu akhlak tercela apa yang mungkin terjadi dalam video tersebut dan apa akibatnya bagi perilaku ataupun korban yang ada pada video tersebut? Silakan Mas Widat. Dalam kasus bullying pada video tersebut terdapat beberapa akhlak tercela, misalnya hasad atau iri hati kepada teman, dendam ingin menyakiti karena sakit hati, dan namimah atau mengadu domba yang bisa memicu pertengkaran. Dampaknya korban mengalami luka fisik, trauma, hilang semangat belajar. Pelaku berdosa bisa dihukum, kehilangan kepercayaan orang lain, lingkungan sekolah menjadi tidak aman, hubungan persaudaraan rusak. Oke ya, terima kasih tadi sudah diberikan jawaban dari Mas Widat ya. Ada beberapa akhlak tercela yang ada dalam video tersebut. Yang satu tadi apa yang sudah disampaikan Mas Widat? Hasad atau iri dengki terhadap orang tersebut. Mungkin ada kemudian iri karena sesuatu hal, terus kemudian dibulilah anak tersebut, mendapatkan kekerasan dan segala macam. Terus kedua ada apa Mas Widat? Yang kedua ada dendam, motifnya mungkin karena anak tersebut mempunyai kesalahan, kemudian dia pengen membalaskan dendam terhadap pelaku atau terhadap korban yang ada dalam video tersebut. Terus yang ketiga ada apa Mas? Ada namimah berarti adu domba. Jadi ada teman yang kemudian mengadu domba antar
sekitar satu teman yang lain sehingga terjadi sebuah korban seperti yang ada video tersebut. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Widat. Kemudian mungkin satu lagi dari cewek, Mbak Ramla ada? Oke, silakan Mbak Ramla. Tentang menjadi teman satu kelas korban, sikap apa yang seharusnya Mbak Ramla lakukan agar tidak terjerumus dalam akhlak tercela seperti ghibah atau namimah, dan bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang damai? Gimana menurut Mbak Ramla? Aku akan membela yang paling benar dan tidak menyebarkan ghibah. Lalu aku akan menasihati pelaku dan menguatkan korban, lalu membangun suasana saling hormat dan penuh kasih sayang. Oke, itu bagus sekali jawabannya dari Mbak Ramla. Nah, dia akan mendukung korban ya, karena korban yang mendapatkan bullying itu harus kita support, harus kita motivasi, harus kita temani biar tidak terjadi apa? Iya, biar tidak terjadi kekerasan-kekerasan yang ada pada video tersebut. Nah, ini sangat sekali ya teman-teman. Jangan sampai kemudian di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di madrasah, kita karena siswa madrasah terjadi bullying sampai kemudian berlebihan tadi. Oke, Pak Mikdam lanjutkan. Kemudian kita masuk ke peta konsep akhlak tercela. Nah, ini ada akhlak tercela yang akan kita bahas. Kalian bisa lihat ke proyektor semuanya. Yang pertama ada tentang hasad. Hasad itu perilaku yang seperti apa teman-teman? Iri atau dengki. Nah, iri atau dengki terhadap orang lain. Misal Lintang mempunyai bolpen baru gitu, terus dilalah Mas Oksa dia iri, wah kok Mas Lintang mempunyai bolpen baru nih gitu. Akhirnya Mas Oksa mempunyai niatan kemudian untuk apa bolpennya tak gosek ya. Nah, padahal habis dipakai ternyata tidak dikembalikan. Terus yang kedua ada dendam. Kalau dendam apa teman-teman? Kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok. Oke ya, nah artinya dia mempunyai perasaan tidak terima atau perasaan sakit hati, kemudian yang itu menjadi memicu dia untuk melakukan tindakan balas dendam. Ya misalnya aja nih, ketika kita ada di kelas, Mas Widat dia sering mengejek Mas Arkan nih, misalnya mengejek orang tuanya, namanya siapa segala macam. Nah itu juga nggak boleh ya sebenarnya. Nah terus Mas Arkan tidak terima ya karena si Mas Widat ini sering mengejek nama orang tua, terus terjadi perkelahian segala macam. Nah itu juga iya tidak boleh terjadi di lingkungan kelas atau lingkungan madrasah. Oke ya, paham ya ini semuanya tentang peta konsep akhlak tercela, materi-materi yang kita bahas hari ini, paham ya semuanya ya? Oke, paham ya. Alhamdulillah, Pak Mikdam lanjutkan. Oke, mari identifikasi materi. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti Pak Mikdam sudah bagi kelompoknya. Nanti tugas kalian adalah ada LKPD ini, sudah ada studi kasusnya, sudah ada pertanyaan diskusinya. Nah nanti sesuai dengan kelompok, oke kelompoknya Pak Mikdam ambilkan dulu ya. Oke kelompok 1 hasad nanti ada Mas Aslam, Mas Arka, Mas Faisal, Mas Arlan, Mas Lintang, Mas Timur, dan Mas Oksa. Kelompok dendam ada Mbak Winnie, kelompok 2 ya. Ada Mbak Rahma, Mbak Kansa, Mbak Ramla, Mbak Tania, dan Mbak Raya. Kelompok 3 ada kelompok hibah, Mas Fauzi, Mas Widat, Mas Arkan, Mas Ahmad, Mas Salman, Mas Fadli, dan Mas Rian. Kelompok 4 tentang fitnah ada Mbak Meisha, Mbak Celo, Mbak Anissa Muhaimin, Mbak Kaila, Mbak Anin, dan Mbak Khairun. Terus kelompok terakhir kelompok 5 Namimah ada Mbak Maida, Mbak Nabila, Mbak Salsa, Mbak Sania, Mbak Andin, dan Mbak Risna. Oke, ini pembagian kelompoknya. Oke, tak ulangi sekali lagi. Ini ya LKPD-nya. Anggota kelompok nanti kalian bisa tulis di sini sesuai anggota kelompok yang Pak Mikdam bagi itu. Terus kemudian studi kasus. Nah ini kalian disediakan kasus masing-masing. Nah kasus ini nanti kalian diskusikan bagaimana solusinya ya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus tersebut. Nah ini ada pertanyaannya, apa arti dendam, apa dalil, akibatnya, bagaimana, dan sebutkan cara praktis untuk menghindari atau solusi dari kasus tersebut. Nggak bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, ini sebelum kita mulai diskusinya, nanti
kalian berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 Hasad Mas Aslam silakan bisa di sini. Kelompok 2 Mbak Winnie, Mbak Rahma bisa di sebelah sana. Terus kelompok 3 Mas Fauzi, Mas Widat bisa di sebelah sini. Kelompok 4 Mbak Meisha, Mbak Celo bisa di sebelah sini ya, depan sini. Terus yang terakhir Namimah, kelompok 5 Mbak Maida bisa di belakang sana. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke ya, sudah ya semuanya ya. Oke, diskusinya kita cukupkan karena kita sudah selesai. Nanti habis ini kita presentasi. Nah, tapi sebelum presentasi ini biar lebih cair, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke, siap semuanya. Pak Mikdam ajari tepuk. Nanti kalau tepuk 1 ke kanan gini, 2 ke kiri. Nanti 1, 2 gitu. Terus 3, 1, 2, 3 ke atas. Terus 4, 1, 2, 1, 2. Terus 5, 1, 2, 1, 2, tambah 1 di atas. Bisa ya semuanya ya? Oke, yuk semangatnya ya, dikasih semangatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulangi yang kompak. Tepuk 4 ya. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, habis ini persiapan. Yang maju pertama berarti kelompok Hasad, kelompok 1, kelompoknya Mas Aslam ya. Oke, silakan kelompok Hasad bisa maju ke depan terlebih dahulu. LKPD-nya dibawa, LKS sama buku paket. Kalau misal ada sumber dari situ bisa dipakai. Tapi nek enggak ya enggak apa-apa. Silakan. Oke, semua bisa lihat ke depan ya. Berarti kelompok Hasad, Namimah bisa lihat ke depan ya. Oke, silakan bisa dimulai dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tentang anggotanya siapa aja? Apa yang dimaksud dengan hasad adalah iri hati ketika melihat orang lain mendapat nikmat, disertai keinginan dan nikmat itu hilang. Pada masa yang dialami Rasulullah yang hilang, maka dan dosa. Lalu kami yang berbahaya
dan sangat berusaha. Caranya baru berusaha dilakukan mereka kemana seperti yang dalam siaran yang dan 4. Menurut kalian bagaimana seharusnya sikap Raffi terhadap keberhasilan temannya? Seharusnya Raffi menjadikan keberhasilan teman sebagai motivasi untuk belajar lebih giat, bukan iri hati. Sudah? Oke, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1 tentang hasad ya, tentang iri dengki. Tadi disebutkan bahwa kasusnya apa? Iri terhadap orang lain karena apa? Karena apa, Mas Aslam? Ayo, keberhasilan Ahmad karena dia sudah apa? Meraih juara umum. Nah, itu jadi kasusnya itu tadi sudah dijawab sesuai dengan ini dan pendapatnya sangat bagus sekali ya. Harusnya kita bukannya kemudian kita iri, tapi itu menjadikan motivasi bagi kita untuk kemudian apa? Berbuat baik, rajin, dan meningkatkan belajar kita ya. Cocok sekali. Oke, silakan. Mungkin ada kelompok lain yang mau tanya. Kelompok yang mau tanya? Oke, silakan kelompoknya Mbak Maida untuk bertanya. Oke, jadi ini apa namanya, namimah sama hasad ada hubungan ya antara iri dengki dan adu domba. Silakan, boleh dijawab. Jadi muncul perasaan iri atau hasad di hati orang lain karena ucapan yang disampaikan cenderung memprovokasi. Solusinya menolak menjadi penyambung berita buruk dan membiasakan husnudzon. Oke, ya itu ya, membiasakan husnudzon dan menolak untuk menyebarkan berita buruk. Bagus sekali kelompoknya Mas Aslam tadi sudah bicara tentang hasad. Oke, silakan ditutup mungkin dari kelompok 1. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus buat kelompok 1. Silakan kembali. Oke, silakan kelompok 2 untuk persiapan naik ke depan kelompok 2. Oke, silakan bisa didengarkan semuanya. Yuk kita lihat ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya Adana dan Raya Bismillah. Kasus tentang dendam. Cindy pernah dihina oleh temannya Nina di depan kelas. Meskipun Nina sudah meminta maaf, Cindy merasa sakit hati dengan rasa dendam. Setelah kalian itu berkata, Cindy berusaha membuat Nina disulitkan. Misalnya, dengan tidak mau bekerja sama saat ada di kelompok. Atau dari Al-Quran atau hadis yang melarang dendam. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran, Alladzina yunfiquna as-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina bil-ghayzi wal-'afina 'anil nasi wallahu yaitu orang-orang menafkahkan hartanya dari suatu lapang dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berislam buat kebaikan. Sudah? Oke ya, tadi sudah disampaikan presentasi dari kelompok 2 tentang dendam, kelompoknya Mbak Winnie dan teman-teman. Tadi kasusnya apa? Masih ingat teman-teman? Siti apa? Dendam kepada Lina karena apa? Perasaan apa?
sakit hati. Nah itu ya, nek wis sakit hati ki seloro wis angel ya, maksudnya angel tambahane juga. Nah artinya memang sudah dijawab tadi dari pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan LKPD kelompok 2, kelompoknya Mbak Winnie dan teman-teman. Oke ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya? Kelompok yang bertanya, silakan Mas Aslam bertanya. Bagaimana perasaan hasad bisa berkembang menjadi dendam yang berbahaya dan apa cara mencegahnya? Oke ya, bagus sekali udah dijawab Mbak Winnie tadi tentang hasad dan dendam ya. Tadi Mas Aslam tanya bahwa jika hasad berkembang menjadi dendam bahayanya apa gitu. Jadi memang dendam itu berawal dari apa, perasaan apa teman-teman? Iri hati. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak. Oke, silakan ditutup dulu Mbak. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok dendam. Silakan bisa kembali ke tempat. Oke ya, alhamdulillah tadi kita sudah bahas bersama-sama tentang dendam, ghibah, fitnah, namimah ya. Hasad juga, itu juga termasuk akhlak tercela. Nah ini kita sudah sampaikan semuanya, kita sudah bedah sama-sama, ada studi kasusnya. Sebelum Pak Mikdam tutup kita simpulkan terlebih dahulu. Tapi sebelum Pak Mikdam simpulkan, mungkin ada teman yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Oke Mbak Rahma silakan. Dari pembelajaran hari ini kita memahami bahwa hasad, dendam, ghibah, dan fitnah yang namanya adalah akhlak tercela yang dilarang dalam Islam. Sifat-sifat ini membawa dampak buruk bagi diri sendiri, orang lain, dan dapat merusak masa depan. Karena itu sebagai muslim kita harus menjaga hati dan lisan, membiasakan bersyukur, sabar, dan memaafkan, serta berhubungan agar terhindar dari akhlak tercela. Oke, bagus sekali. Itu kesimpulan yang sudah disampaikan Mbak Rahma dan itu sangat relate dengan yang Pak Mikdam siapkan ya. Ya bisa lihat di proyektor semuanya. Nah ini ya, sama dengan yang Mbak Rahma tadi sampaikan, bagus sekali, yaitu pertama hasad, dendam, ghibah namanya adalah sama-sama akhlak tercela. Yang kedua membawa dampak buruk bagi siapa? Diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah terus Al-Quran dan hadis menjadi apa? Sebuah landasan atau dasar hukum larangan dari akhlak tercela itu. Terus cara menghindarinya dengan menjaga hati, lisan, dan apa teman-teman? Tabayun untuk ya kita harus cross check apakah berita itu benar atau salah. Teman, itu tadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, menghindari akhlak tercela. Waktunya sudah selesai. Besok kita ketemu lagi minggu depan. Kita sudah masuk ke bab selanjutnya ya, tentang apa? Adab kepada orang tua. Nah itu kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian dari Pak Mikdam. Hari ini banyak sekali hal yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8A pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Mikdam. Sampai jumpa minggu depan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.